أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Dat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita bisa mengkaji kembali kajian Al-Quran kekinian, terjemah Al-Quran kekinian, tafsir kekinian. Dengan pertolongan dan kasih sayang Allah kita bisa terselenggaranya hal ini semua. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi, para rasul, yang dengan jasa-jasanya dan bimbingannya kita bisa mengetahui petunjuk-petunjuk hidup yang benar yang disampaikan dari Allah kepada para nabi, para rasul, dan juga sampai kepada kita. Pemirsa yang budiman, untuk itu mari kita lanjutkan kajian tafsir kekinian berdasarkan kajian nuzuli, berdasarkan kajian Quran secara nuzuli. Pada pekan yang lalu telah menyelesaikan surat Al-Mudaththir, dan untuk sekarang masuk kepada surat yang kelima, yaitu surat Al-Fatihah dari sisi nuzulnya surat berdasarkan konsep Makkiyah Madaniyah. Untuk itu baik saya bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim wa shadaqal mursalin. Pemirsa yang budiman, baik akan saya terjemahkan dulu sebelum dikaji secara kajian pendekatan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji tetap milik Allah. Segala puji tetap milik Allah. Rabbil alamina, yang mengatur, yang mengurus seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang merajai hari putusan, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dalam terjemahan yang umum. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina tunjukkanlah kami as-sirata ke dalam satu jalan atau kepada satu sikap
al-mustaqim, yang lurus, yang teguh. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang, sikapnya orang-orang yang an'amta, telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukannya jalan orang-orang yang dibenci, alaihim, atas mereka. Waladhdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Demikian pemirsa yang budiman, terjemah yang bisa saya kaji dari sisi pendekatan penerjemahan lafdiyah itu firman. Baik, untuk selanjutnya kita kaji dari pendekatan kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahi, kata Bismillahi di sini diawali dengan menggunakan salah satu dari kaidah bahasa yang disebut menggunakan harful jari. Dengan menyebut nama Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahi, ketika orang menggunakan kata Bismillah memakai atas nama Allah, pertama-tama yang harus dikedepankan dalam mengkaji pemahaman tentang kenapa orang membaca Bismillah. Seperti halnya perjalanan para nabi dahulu. Ada salah satu Nabi Sulaiman menulis surat dengan memakai Bismillah. Kemudian manusia seringkali menggunakan Bismillah itu dalam event-event tertentu. Ada rahasia apa di balik Bismillah? Dan ada maksud apa bahwa Bismillah menjadikan salah satu ayat yang selalu dipakai dalam berbagai macam aktivitas, dalam berbagai macam kegiatan. Dengan melihat dari lafaz yang kita tadi terjemahkan, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita dalam kehidupan keseharian kita ambil sebuah pengumpamaan, pengibaratan. Seseorang melakukan satu kegiatan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kemudian ditanya oleh pihak lain, engkau melakukan kegiatan aktivitas di sini atas izin siapa? Kemudian kita menjawab dengan serta-merta, saya melakukan kegiatan di daerah ini atas izin kepala desa. Kepala desa direstui atas izin bupati. Bupati disetujui, terus sampai ke atas, sampai tingkat ke puncak kepemimpinan pemerintahan. Saya memakai kegiatan ini atas dasar atas dasar perintah dan atas nama presiden. Tentu segenap pejabat yang terkait ketika melihat memakai atas nama pimpinan puncak, semuanya akan mengikuti apa yang ditetapkan, apa yang dilakukan oleh orang tersebut karena mengatasnamakan pimpinan puncak. Nah, ketika seseorang memakai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti orang melakukan aktivitas apapun di situ sudah mengatasnamakan Allah. Sebagaimana gambaran tadi ketika kita beraktivitas mengatasnamakan seorang presiden dan kegiatan kita ada di wilayah gubernuran tertentu, di provinsi tertentu, sudah bisa dipastikan bahwa gubernur tersebut yang ada di daerah itu akan merestuinya, akan mendukung kegiatan itu. Nah, pengibaratan semacam itu ketika kita kaitkan dengan menyebutkan lafaz Bismillah pada surat Al-Fatihah, surat yang kelima yang diturunkan berdasarkan nuzulnya makiyah, secara makiyah madaniyah. Ketika kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya melakukan kegiatan ini, saya berbuat begini, saya melakukan amal ini, otomatis segenap makhluk-makhluk yang ada di wilayah tersebut, baik makhluk yang terlihat dan yang tidak terlihat,
ketika pemakaian atas nama Allah itu betul-betul terwujud dalam hati sanubari, dalam hati nurani maksud saya, yang betul-betul dalam, ketika dikeluarkan dari mulut seorang yang beriman, maka tiada lain, baik manusia hidup ataupun manusia yang tidak terlihat, yang dipandang oleh manusia sudah ada di alam-alam tertentu, otomatis dia akan terperangah dan mendengar serta melihat serta memperhatikan dan mengamankan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba Allah dengan memakai atas nama Allah. Jadi ketika kita memakai Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan yang dalam dari nurani yang dalam, maka seluruh komponen alam, seluruh para makhluk, seluruh para malaikat, maka seluruh makhluk yang ada di wilayah itu akan memperhatikan selalu, karena orang tersebut memakai atas nama Allah yang maha kuasa dan maha raja di raja. Demikian pemirsa yang bisa kita kaji ketika kita menggunakan bismillah, pemirsa yang budiman, dan bismillah itu betul-betul dijiwai oleh kita, maka seluruh makhluk, seluruh komponen alam yang ada di wilayah itu termasuk manusianya itu sendiri, kalau bismillah itu digunakan dengan begitu penuh kesungguhan atas dasar hati nurani yang betul-betul dalam, maka orang itu akan sangat memperhitungkan orang tersebut. Ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, kita memakai Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan bahwa kita sudah mengatasnamakan Allah, maka mustahil dipandang akan terjadi sebuah kegagalan, karena atas nama Allahnya itu sendiri yang kita pakai. Contoh persoalannya, kenapa ketika orang membaca Bismillah berulang kali, bahkan orang membacakan Bismillah sampai beratus-ratus kali, tapi perubahan dalam hidup tidak ada? Mungkin yang menjadi persoalan di sini yang salah bukan Bismillahnya, namun orang yang menggunakan bismillah tersebut penuh penghayatan penjiwaan atau tidak, penuh dengan keyakinan atau tidak. Jadi persoalan di sini adalah bacaan Al-Quran itu akan menjadi mujizat, dan Quran itu mujizat. Quran itu mujizat, dan ketika dibaca akan menjadi mujizat, dan Quran itu adalah makhluk, maka akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat mempengaruhi dan membuat situasi yang berubah. Manakala yang membacakan penuh dengan keyakinan, penuh dengan nurani yang dalam, bahwa itu adalah mujizat, bahwa itu kalam Allah. Jadi persoalannya di sini pemirsa yang budiman, pelajaran yang bisa diambil dengan kata Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini memakai Rahman Rahim. Asma yang dipakai adalah Rahman Rahim. Kenapa Rahman Rahim yang terdapat dalam surat Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah merupakan senjata untuk kehidupan. Salah satu media orang bisa melakukan kehidupan dengan benar apabila tersambungnya rasa kasih sayang di antara sesama. Maka di sini Al-Fatihah sebagai senjata dalam kehidupan, terutama dari ayat yang pertama dengan memakai Bismillahirrahmanirrahim, memakai Asma Rahman Rahim, akan terkait rasa saling kasih mengasihi, dan orang lain akan menyambungkan kasihnya kepada kita, sehingga urusan kita akan menjadi mudah, hanya karena digerakkan hati-hati manusia menjadi ada rasa kasih kepada kita. Ketika terjadi kegiatan, aktivitas apapun, bentuk proyek apapun, bentuk aktivitas apapun yang dilakukan, kerjaan apapun, dengan memakai Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ketika diyakini dengan nurani yang dalam, Allah bisa menggerakkan hati-hati makhluk dan manusia yang ada di sekitarnya untuk dia terkait rasa kasih sayangnya di antara sesama manusia, terutama yang membaca bismillah, dan orang tersebut akan diberikan kemudahan dengan kasihnya itu. Kemudian di ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Rabbil alamina, yang Allah itu yang mengatur seluruh alam. Para ahli bahasa di sini memakai kata Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Padahal ini kalau dari segi kaitan gramatikal bahasa ini adalah isim mufrad. Tetapi di mana kenapa segala? Dalam sebuah kaidah bahasa, terkhusus dalam kajian sastra Arab, gramatikal sastra Arab, ketika isim mufrad kemasukan alif lam li ta'rif, maka maknanya menjadi lil istighraq, menyeluruh. Maka di sini bisa diterjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Segala puji kepemilikan miliknya milik Allah, tetap milik Allah. Karena alif lam di sini menurut para pakar bahasa, ini alif lam lil istighraq, artinya alif lam yang mencakup seluruh makna puji,
Seluruh persoalan puji itu semuanya ada dalam diri Allah, ada dalam zat Allah. Lillahi rabbil alamin, tetap milik Allah. Nah, persoalan yang menjadi menarik bagi kita semua, terkhusus bagi saya yang mengkaji kajian tafsir ini, persoalan yang sangat harus diperhatikan. Kenapa di sini pada kalimat lillahi memakai terjemah tetap milik Allah, memakai kata tetap, padahal tidak. Di sini kalimatnya alhamdulillahi. Saya akan mengupas salah satu kaidah, mencutat salah satu kaidah dalam Alfiyah Ibnu Malik, dan ini sudah banyak diketahui oleh para ahli pengkaji bahasa, terutama dalam kajian tafsir. Alhamdulillah di sini menurut kajian ilmu gramatikal bahasa ini adalah sebagai mubtada. Kalimat yang ada di awal, kata yang ada, kalimat yang ada di awal jumlah. Lillahi itu sebagai khobar, sebagai berita. Menerangkan, diterangkan. Diterangkan, menerangkan. Hukum MD, DM. Alhamdulillah segala lillahi tetap milik Allah. Alhamdulillah menjadi mubtada, menjadi kalimat awal dalam pembicaraan maksudnya. Lillahi menjadi berita, menjadi sebuah khobar, menjadi sebuah berita untuk menetapkan puji itu tetap milik Allah. Nah, kenapa di sini diterjemahkan menjadi tetap? Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah Ibnu Malik pernah mensitir salah satu kaidah yang berkaitan dengan masalah terjemah berita khobar dengan memakai huruf jar dan dorob atau kata depan atau keterangan. Imam Ibnu Malik mengatakan dalam kaidah alfiyahnya begini: wa ahbaru bidorfin aw biharfi jar nawina makna kainun awistakor. Wa ahbaru dan para ahli nahu membikin khobar bidorfin aw biharfi jar dengan memakai dorob dan huruf jar. Nawina makna kainun awistakor itu mengandung makna kainun. Kainun itu telah terbukti tetap, istakoro telah menetap. Jadi di sini sangat tersambung sekali, sangat mendalam sekali makna ini dengan alhamdulillahi. Kalimat lillahi di sini bentuk khobar, bentuk berita, bentuk menerangkan puji. Maka di sini makna lillahi karena jumlah jar majrur menjadi makna alhamdulillahi, segala puji milik Allah, segala puji tetap kepunyaan Allah. Karena di sini huruf jar memakai khobar jar majrur, maka menjadi makna kaidun awistaqor. Segala puji itu tetap milik kepunyaan Allah. Robil alamina ini sebagai sifat menjelaskan tentang posisi Allah yang mengurus segala alam, yang mengurus seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim setelah Robil alamin, artinya Allah mengurus, mengatur bagaimana riak atau perubahan sikap manusia. Sifat pengasih, sifat penyayang itu oleh Allah ditanamkan pada setiap diri manusia. Kemudian Allah dengan murabbinya, dengan sifat rububiyahnya, mengatur sifat kasih sayang itu pada setiap manusia agar terjadi saling kasih mengasihi. Jadi sebenarnya terjadinya kita ada rasa kasih sayang terhadap sesama, ada kasih sayang terhadap anak istri, itu adalah karena Rahman Rahimnya Allah, di mana Allah dengan kalimat Robil alaminnya yang mengatur seluruh alam, kemudian dibiaskan Robi itu mengatur dalam segi kasih sayang, yang mengatur dalam segi saling mencintai menyayangi. Maka terkait dengan surat Al-Fatihah ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari putusan. Ini adalah bagian daripada rububiyahnya Allah juga. Robil alamin, al-alamin di sini kemudian diejawantahkan, ditafsirkan, diperluas dengan Robil alaminnya itu dengan cara Maliki Yaumiddin, yang merajai hari putusan. Saya sebagai pengkaji lebih cenderung Maliki Yaumiddin diterjemahkan yang merajai hari putusan. Kenapa demikian? Saya lebih cenderung untuk tidak terjadi pemahaman bias. Kalau diterjemahkan Maliki Yaumiddin terpatok hanya yang merajai hari pembalasan, seolah nanti orang akan memahami lain, bahwa oh nanti Allah yang merajai itu di hari pembalasan, di akhirat nanti. Nanti orang-orang yang suka menggunakan filsafat akan nyeleneh.
Oh, berarti Allah sekarang tidak merajai. Maka di sini saya lebih cenderung karena kata din itu aturan hidup dan kehidupan sebagai putusan Allah. Malik Yaumidin yang merajai hari putusan. Putusan sekarang di dunia dan putusan nanti di akhirat. Putusan yang menyenangkan, putusan yang tidak menyenangkan. Kemudian setelah menyadari bahwa Allah yang merajai hari putusan, yang memberikan putusan di dunia dan di akhirat, Iya karena budua, iya karena stain, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon meminta pertolongan. Nak budu nastain disimpan di firman yang ke-5 ini sebagai bentuk tahdir, sebagai bentuk igro, sebagai bentuk peringatan yang keras agar manusia menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Baru setelah menyatakan wudu nastain di firman iya karena wudu iya karena nastain, di firman yang ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang menarik, ada kalimat yang sangat menarik, kata sirat diambil dari soroto. Sortun, kalau kita melihat dari akar semantik bahasanya, sortun itu adalah sikap. Tapi ada juga sortun, ada yang menerjemahkan jalan. Karena di sini saya lagi mengkaji kajian tentang semantik kebahasaan dan kajian dengan tafsir, maka saya memahami dari beberapa pendekatan kajian balaghah, sirat itu bisa diterjemahkan jalan, juga bisa diterjemahkan sikap. Namun di sini karena kaitan dengan masalah petunjuk, sirat diterjemahkan secara kajian tafsir kekiniannya, sirat itulah sikap. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke dalam satu sikap, kepada satu sikap. Al-mustaqim, istaqoma yastaqimu istiqomatan. Mustaqimu dari kata koma itu berdiri. Berdiri itu melambangkan keteguhan orang yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Jadi berdasarkan kajian semantik bahasa, menurut hemat saya sebagai pengkaji, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke dalam sikap yang penuh dengan keteguhan. Namun tapi saya tidak menafikan juga ada yang menerjemahkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu bisa diterjemahkan secara terjemah gamblang. Setelah saya sebagai pengkaji mengkaji dari beberapa kajian semantik Al-Quran, terkhusus Daqaiqul Quran, sirat itu ya bisa bermakna sabil jalan, namun sirat juga bisa bermakna tawajuh sikap. As-siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke satu sikap yang teguh, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, sikapnya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita bisa melihat bagaimana sikap orang yang telah beri nikmat oleh Allah, yang telah Allah beri nikmat. Dia penuh bersyukur, dia penuh menerima, dia penuh rasa bahagia dengan syukur yang dia lakukan kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan bukannya sikap orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci itu? Yang dibenci itu adalah mereka yang kufur nikmat, mereka yang tidak meridhoi akan keputusan Allah, yang mereka berontak terhadap ketetapan Allah. Waladdallin, dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat itu? Orang-orang yang sesat dalam beberapa ayat penunjang yang lainnya diberikan satu penjelasan bahwa mereka orang yang mengetahui, diberitahukan sebuah kebenaran, tapi dia tidak mau menoleh tentang kebenaran itu. Bahkan dia mengabaikan tentang petunjuk yang benar yang bisa menyelamatkan dirinya. Pemirsa yang budiman, untuk kajian surat Al-Fatihah, surat yang kelima berdasarkan nuzulnya ayat, berdasarkan periode Makkiyah dan Madaniyah, demikian telah saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberikan keberkahan, rahmat kasih sayang bagi kita semua, terkhusus bagi saya yang mengkajinya. Umumnya bagi pemirsa yang budiman yang mengikuti kajian tafsir kekinian melalui media sosial ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih, memberikan bimbingan petunjuk dan kasih sayang. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.